Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 80. Sudah dapat 80. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu. Yang ketiga hikmah. Hikmah mendahulukan kalimat laki-laki dari perempuan, mendahulukan kalimat pendengaran daripada penglihatan, mendahulukan kalimat laki-laki dan perempuan sudah tadilah, mendahulukan nabi, mendahulukan rasul dan nabi, mendahulukan muslimin dan muslimat. Adzalitu at-tasyrif. Jadi hikmahnya adalah memuliakan. Kataqdimiz zakari alal unsa. Kalau dibaca kataqdimiz zikri itu maknanya mengingat. Kalaunya zakari laki-laki. Kalaunya dukur jamak daripada zakar. Zakar laki-laki, dukur beberapa laki-laki. At-tasyrifu, asal kalimatnya alif lamnya dibuang, at-nya dibuang, ya-nya dibuang, tinggal syarafa. Syarafa itu timbangan apa yo? A-a-ka, a-o-ka, i-i-ka, o-o-ka apa? Syarafa yashrifu kada sesuai. A-o syarafa yashrifu syarfan kada mau. Karena itu masdarnya itu apa? Shri pakai iya. Cari yang pakai iya juga isim fa'ilnya syarufa yasrufa syarfan wa syarifan. Berarti wazan uu. Itu disari pakai wadah iya. Berarti isim fa'ilnya syarif, fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Ada mau fahuwa fa'ilun, ada mau fahuwa fa'il. Jadi syarufa yasrufu syarfan fahuwa syarifun. Wazan apa yo? Wazan fa'ula yaf'ulu. Kataqdimiz zakari alal unsa, seperti kaf. Kaf itu apa fungsinya? Kaf apa fungsinya yo? Baris ke atas kah, baris ke bawah kah, baris mati kah, apa fungsinya kaf? Wa hurufil khabdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi urba wal kaf. Huruf jas berarti ke bawah. Kata qadimil zakari alal unsa, seperti mendahulukan kalimat lelakian di atas bebinian. Nahu seumpama innal muslimina itu lakian, wal muslimati muslimat wanita perempuan, al muslimin lelakian, al muslimat perempuan. Jadi didahulukan laki-laki daripada perempuan karena lebih memuliakan, lebih mulia laki-laki dari perempuan. Laki-laki kalau beda full dari baligh sampai meninggal. Kalau bebinian waktu haid 15 hari itu kebiasaan. Waktu nifas kebiasaannya 40 hari. Jadi dalam setahun itu berapa kurangnya ibadah? Nah, kalau laki-laki full. Kalau yang bercari lelakian, bebinian di rumah itu asal muasalnya.
Tapi karena saling membantu, boleh lelakian, boleh bebinian. Al-muslimina, inna fungsinya menasobkan. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, itu masuk kepada isim. Kalau an, lan, idan, kai, lamu, kai, itu masuknya kepada fi'il. Innal muslimina, itu nasobnya menggunakan ya lawan nun. Jadi nasob itu ibunya fathah. Kalau tidak ada fathah berarti gantiannya ya nun. Kasroh termasuk juga nasob, tapi jamak muannas salim. Innal muslimina wal muslimati. Itu penyebutannya muslimin dulu, kalimatnya laki-laki, baru wal muslimat al ayah, artinya sampai habis. Wal hurru, dan kalimat hurru ini laki-laki yang merdeka. Jadi dulu kan kalimat hurru fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Jadi al-hurru laki-laki yang merdeka, bil-hurri pasangannya laki-laki yang merdeka. Artinya apa? Apabila melakukan pembunuhan, al-hurru misalnya membunuh orang yang merdeka, sama-sama merdeka, maka harus dibunuh juga. Wal abdu, dan hamba. Hamba ini adalah orang yang dimiliki karena tawanan perang. Jadi orang Islam menang, orang kafir ini ditawan. Jadi yang ditawan itu orangnya abdun, hamba. Jadi dia dikuasai oleh tuannya. Apabila begawi untuk tuannya, ini tidak punya hak apa-apa. Tapi itu memang dihapus tunggal dikitan dalam Islam. Karena kadang kala langsung menghabiskan, kadang kala sekaligus. Perbudakan tidak bisa langsung sekaligus tunggal dikitan. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Artinya apabila dikisos, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, dan laki perempuan dengan perempuan. Wal hayyu, yang hidup, Allah mendulukan kalimat al hayyu daripada kalimat mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Yukhrijul hayya, Allah menghidupkan, Allah mengeluarkan dari yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Jadi asalnya itu mati lalu menjadi hidup. Contohnya telur itu mati karena tidak bisa bergerak. Apabila diharami, dari dalam beberapa waktu dia ada janin bergerak, asalnya tidak bergerak, itu mati, akhirnya menjadi hidup. Al-ayah itu didulukan kalimat al-hayyu daripada al-mayyit. Wa ma yastawil ahya'u wal amwatu, tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kada sama orang hidup, orang mati. Jadi kalimat al-ahya, al-ahya itu jamak daripada hayyun. Hayyun, seorang laki-laki yang hidup. Hayyani, dua orang laki-laki yang hidup. Al-ahya'u, beberapa laki-laki yang hidup. Amwatun, mautun, satu orang mati. Mautani, dua orang mati. Kalau banyak orang matinya amwatun, beberapa laki-laki yang mati. Wal khailu, Allah mendulukan kalimat khail. Khail itu kuda. Kuda tapi untuk berperang. Kalau hison, kuda juga artinya, tapi untuk ditunggang biasa aja, bukan untuk berperang. Jadi kalau khail itu boleh ditunggang biasa aja, boleh berperang.
Ini pintar, oh itu ada musuh. Ini behinit juga ada mengikik. Kikik kikik kikik. Tapi kalau yang biasa mangkut barang tuh mengikik ketahuannya ya baru situ ada musuh. Bahar itu kan berperang pakai kuda. Jadi kuda tuh kalau untuk berperang hanya khail. Kalau untuk membawa barang hanya hison. Wal khailu mendahulukan kalimat khail fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha. Wal khaila dan kuda, wal bighala dan bighal, wal hamira dan keledai, litarkabuha semuanya untuk dikendarai. Jadi khail, kuda, bighal itu bighal. Itu bighal itu lebih besar, lebih kecil daripada kuda. Lebih besar dari himar. Kalau himar lebih kecil daripada kuda, lebih kecil lagi daripada bighal. Bighal ini sama dengan badak. Mercis dan badak, tapi lain badak. Kulit itu tebal. Untuk dikendarai. Jadi didulukan kalimat khail karena banyak yang menggunakan khail daripada bighal. Coba di dunia ini yang paling banyak menggunakan khail. Kamu menggunakan bighal, menggunakan hamir. Pasti menggunakan khail. Orang belanja kuda pasti menggunakan khail. Orang berlomba, orang membawa barang pasti dengan khail, dengan kuda. Wasam'u, Allah mendulukan kalimat pendengaran daripada penglihatan. Fi qouli ta'ala wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka. Jadi yang didulukan itu lebih afdal, biasanya lebih utama. Kalau orang mendengar dan melihat, sam'ihim dan absarihim penglihatannya. Wa qali inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati. Didulukan sam'a pendengaran. Wa qalu ta'ala in akhadallahu sam'akum wa basarakum, jika Allah mengambil pendengaran kamu dan penglihatan kamu. Haka Ibnu Athiyyata anin nuqashi annahu istadalla biha ala tabdil sam'i ala al-basari. Menghikayatkan, menceritakan Ibnu Athiyyah anin nuqashi daripada nuqash, annahu bahwasanya Ibnu Athiyyah istadalla biha mendalil, mengambil dalil, biha dengan dia kalimat-kalimat yang di atas. Misalnya kalimat zakar dengan wanita, zakar dengan unta. Kemudian kalimat merdeka dengan wanita yang tidak merdeka. Kemudian kalimat hidup dengan mati. Kalimat pendengaran dan penglihatan. Itu mengambil dalil ala tabdili sam'i, atas kelebihan pendengaran, alal basori atas penglihatan. Walidha waqa'a fi wasfihi ta'ala, dan karena itu jatuh atau terjadi pada sifat Allah Ta'ala, sami'un Allah Maha mendengar, basirun Allah Maha melihat. Bitaqdimi sam'i, dengan mendulukan kalimat as-sami daripada al-basir. Wa min dzalika taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam ala Nuhin wa man ma'hu fi qoulihi. Dan yang min itu artinya lebih afdal
Mendulukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nuh wa man ma'hu dan orang yang nabi-nabi besertanya. Jadi Allah mendulukan Nabi Nuh daripada nabi-nabi lainnya fi qouli ta'ala wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Dan ingatkan olehmu wahai Muhammad ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi. Mitsaqahum akan sebagai perjanjian, wa minka dan mengambil perjanjian dari engkau Nabi Muhammad, wa min Nuhin dan daripada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh disebutkan di situ pertama al-ayah. Minka itu dari nabi pertama, kemudian langsung kepada Nuh. Al-ayah wa taqdimir rasuli fi qouli ta'ala dan mendulukan ar-rasul pada firman Allah Ta'ala. Mir rasulin wala nabiyyin, mir rasulin dari rasul, wala nabiyyin dan nabi. Wa taqdimil muhajirin fi qouli dan mendulukan al-muhajir daripada ansar fi qouli ta'ala as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun orang-orang yang lebih terdahulu, orang-orang yang terdahulu yaitu yang pertama dari orang-orang muhajirin. Muhajirin ini penduduk Mekah pindah ke Madinah. Jadi penduduk yang pindah dari Mekah ke Madinah ngarannya muhajirin. Kalau yang dari Madinah itu ansor, kaum ansor. Jadi yang pindah dari Mekah ke Madinah muhajirin, yang ada di Madinah ngarannya ansor. Mendulukan ansor daripada mendulukan muhajirin daripada ansor. Wa taqdimul insi alal jinni. Mendulukan kalimat manusia atas jin. Haitu dzukira sekira-kira keduanya disebutkan fil Quran Al-Quran. Wa taqdimin nabiyyin mendulukan an-nabiyyin, tsumma as-siddiqin kemudian as-siddiqin. Wa syuhada'i kemudian asy-syuhada, tsumma as-salihuna kemudian as-salihun. Jadi pertama nabiyyin, para nabi. Kemudian yang dekat dengan Nabi yaitu as-siddiqin. As-siddiqin itu siapa? Yaitu orang-orang yang meyakini kebenaran Nabi 100%. Walaupun orang ingin melemahkan imannya dengan bermacam-macam cara, mereka tetap 100% berimannya kepada Allah, berimannya kepada Nabi. Siapa itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq nih punya murid ke bawah, terus sampai kayak kita nih ada ngarannya as-siddiqin. Orang-orang yang yakin 100% kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Tsumma syuhada, kemudian urutan yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Tsumma sholihina, kemudian orang-orang soleh. Fi ayatin nisa, pada ayat An-Nisa. Wa taqdim Ismail ala Ishaq, dan Allah mendulukan kalimat Ismail atas Ishaq, atas Nabi Ishaq. Liannahu, karena bahwasanya Ismail asyrafu, lebih mulia. Bikaun Nabi SAW, karena Nabi SAW min waladihi, dari anaknya. Anaknya siapa yuk? Anaknya Ismail. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ismail. Ismail punya ayah namanya Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ibrahim yang bernama anak beliau Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas itu berasal dari Ishaq. Nabi Musa, Nabi Harun itu berasal dari Nabi Ishaq.
Nabi Ibrahim punya anak dua, pertama Ismail lahir. Kemudian lahir yang kedua Ishak, ibunya Sarah. Jadi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, semuanya nabi-nabi. Jadi dari Ishak ini semuanya nabi-nabi. Orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman itu dari keturunan Yahudi. Tapi ternyata Allah memilih dari keturunan Ismail alaihissalam. Makanya keturunan Yahudi ini tidak suka dengan Nabi Muhammad, karena keturunannya lepas dari Nabi dari Yahudi. Jadi dia berharap semua Nabi itu dari Yahudi sampai akhir zaman. Padahal di kitabnya diterangkan bahwa Nabi Muhammad keturunannya berasal dari Ismail alaihissalam. Jadi Yahudi itu bukan yang dikutuk Allah, bukan nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bukan. Pengikut Yahudi, pengikutnya yang dikutuk oleh Allah. Bukan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Jadi keturunan Yahudi itu mulai dari Yahuda. Mulai Nabi Yakub itu Bani Israel. Ke bawah ngarannya Bani Israel. Yahuda itu mulai dari Yahuda, ngarannya Yahuda. Wa taqdimi Ismaila ala Ishaqa li'annahu asyrafu karena bahwasanya Nabi Ismail itu lebih mulia. Biqauni Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam min waladihi dari keturunannya Nabi Ismail. Wa asannu dan lebih tua Ismail daripada Ishaq. Wa taqdimi Jibril ala Mikail dan Allah mendulukan kalimat Jibril atas Mikail fi ayatil Baqarah dalam ayat Al-Baqarah li'annahu afdalu karena bahasa Jibril itu lebih afdal. Wa taqdimil aqil ala ghairi dan Allah mengutamakan yang berakal atas selain yang berakal fi qouli ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum itu mata benda untuk kamu, oleh anamikum dan bagi ternak kamu. Jadi hewan-hewan itu menjadi mata benda, harta bagi kamu, dan hewan tunggangan untuk kamu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayri saffat. Yusabbihu lahu, bertasbih baginya. Baginya siapa? Bagi Allah. Siapa yang bertasbih? Man, oleh orang-orang. Fis samawati, orang-orang yang ada di langit. Orang-orang di langit itu siapa yuk? Para malaikat. Wal ardi wa man fil ardi, dan orang-orang yang ada di bumi, yaitu manusia dan jin. Dan semua yang berakal atau tidak berakal. Wat tayri, dan burung-burung, semua unggas yang berkaki dua itu bertasbih kepada Allah. Sofatin, sofat itu mereka membentangkan sayapnya terbang. Itu adalah dengan kehendak Allah. Yukbitna, Allah memudahkan untuk terbang. Ar-Rabi'u al-munasabah wallahu alam. Al-munasabah. Jadi sambungannya Rabi'u.